Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pengukuran E pada pas dan teknik pencahayaan buatan. Di materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Komang Trigangga Adi Sukma Soekarata, NIM 165. Di materi yang pertama ada definisi pencahayaan alami. Pencahayaan alami atau daylighting adalah penggunaan cahaya yang bersumber dari alam sebagai penerangan yang berasal dari matahari. Sumber lain dengan intensitas lemah berasal dari kunang-kunang dan pantulan cahaya matahari berupa bulan. Kebalikannya dari pencahayaan alami yaitu pencahayaan buatan, di mana sumber cahaya dibuat oleh manusia yang merupakan sistem cahaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Komagung Agus Maputra, NIM 132. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami berasal dari cahaya matahari yang selalu tersedia di alam dan cahaya langit hasil pantulan cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari stabil, sedangkan intensitas cahaya langit dipengaruhi waktu dan cuaca. Karena intensitas cahaya langit fluktuatif, besar kuat yang terukur di suatu titik pun tidak stabil. Pencahayaan buatan berasal dari sistem cahaya berenergi terbatas di alam, misalnya energi listrik serta energi dari proses minyak bumi dan gas. Intensitas cahaya dan kuat penerangan cahaya buatan stabil tanpa dipengaruhi perubahan waktu dan cuaca. Besarnya pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada tabel perbandingan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Selanjutnya spektrum cahaya matahari. Rentang cahaya matahari atau spektrum untuk cahaya tampak memiliki panjang elektromagnetik 360-770 nanometer. Jika warna putih diurai akan terdiri dari beberapa warna dan panjang gelombang. Di bawah ada penjelasannya. Selanjutnya, submateri yang ketiga, unsur cahaya matahari. Cahaya matahari dipantulkan oleh partikel dan awan di atmosfer menjadi cahaya langit. Cahaya matahari maupun cahaya langit kemudian dibiaskan oleh benda-benda di luar dan dalam ruang. Berdasarkan arah dan pantulannya, sinar matahari dapat diuraikan menjadi unsur-unsur antara lainnya. Yang pertama, sinar matahari langsung. Yang kedua, cahaya langit. Yang ketiga, sinar matahari refleksi luar, yaitu hasil pantulan cahaya dari benda-benda di luar ruang. Dan yang terakhir, sinar matahari refleksi dalam, yaitu hasil pantulan cahaya dari benda-benda di dalam ruang. Kuat penerangan yang terukur dalam ruang adalah gabungan unsur cahaya langit serta unsur cahaya refleksi luar dan dalam. Pencahayaan alami dalam sebuah bangunan akan mengurangi penggunaan cahaya buatan, sehingga dapat menghemat konsumsi energi dan mengurangi tingkat polusi. Tujuan digunakannya pencahayaan alami yaitu untuk menghasilkan cahaya berkualitas yang efisien, serta minimalkan silau dan berlebihnya rasio tingkat terang. Selain itu, cahaya alami dalam sebuah bangunan juga dapat memberikan suasana yang lebih menyenangkan dan membawa efek positif lainnya dalam psikologi manusia. Agar dapat menggunakan cahaya alami secara efektif, dikenali beberapa sumber cahaya utama yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, sunlight, cahaya matahari langsung dan tingkat cahayanya tinggi. Daylight, cahaya matahari yang sudah tersebar di langit dan tingkat cahayanya rendah. Yang terakhir, reflected light. Sini saya Rex Terkaja dengan NIM 18621211164. Di sini saya akan membahas tentang pengukuran E dengan luxmeter, di mana luxmeter adalah suatu alat ukur kuat penerangan dalam suatu ruang. Seperti pada gambar di samping, alat ini dilengkapi dengan sensor cahaya yang sangat peka terhadap perubahan jumlah cahaya yang diterima. Next. Untuk mengukur kuat penerangan pada pencahayaan alami siang hari, yaitu pas, perlu diketahui faktor-faktor menentukan besar kuat cahayanya. Yang pertama, adanya hubungan geometris antara titik ukur dan lubang cahaya, di mana terdapat sistem pencarian lubang cahaya efektif, yaitu LCI, dari titik ukur ke arah lubang cahaya, di mana posisi titik ukur adalah sepertiga D dari bidang lubang cahaya, jaraknya. Yang dikata lain BLC, di mana D adalah jarak antara BLC dengan permukaan dalam dinding yang berhadapan. Yang kedua, ada ukuran posisi lubang cahaya, di mana dimensi dari posisi lubang cahaya akan menentukan besar kuat penerangan yang terukur di titik ukur. Seperti pada jendela ini, yang ada dua bentuk, yaitu yang kecil dan besar, akan menentukan besarnya kualitas cahaya yang masuk. Next. Yang ketiga ada distribusi terang langit, di mana kondisi langit terkait distribusi awan dan cuaca yang akan menentukan besar kuat penerangan yang akan terukur di titik ukur. Yang keempat, adanya bagian langit yang dapat diukur dari titik ukur yang biasanya terdapat penghalang atau biasa disebut second skin atau partisi, sehingga tidak semua langit terlihat dari titik ukur, yang artinya tidak semua cahaya langit dapat diterima oleh titik ukur tersebut. Yang kelima, ada tingkat transparansi lubang cahaya, di mana makin transparan lubang cahaya, makin besar kuat penerangan yang terukur di titik ukurnya, seperti pada gambar yang ditampilin. Next.
Terdapat beberapa juga istilah PAS atau memperjelas definisi istilah tersebut, yaitu sebagai berikut, yang dimana pertama ada bidang kerja, titik ukur, bidang lubang cahaya BLC, yang keempat bidang lubang cahaya efektif BLC, titik ukur, dan 5 terang langit. Dimana yang pertama bidang kerja, yaitu bidang kerja adalah titik tertentu pada bidang imajiner setinggi 75 cm, seperti pada gambar yang pertama dengan ketinggian 0,75 cm, dan yang gambar kedua adalah jarak dari lubang cahaya tersebut, yaitu sebesar 1/3 D. Next. Yang kedua ada titik ukur, di mana titik bagian dari besar atau 50% dari besarnya kapasitas jendela akan terhalang oleh penghalang. Yang ketiga adanya bidang lubang cahaya atau BLC, yaitu di mana BLC adalah bidang vertikal sebelah dalam lubang cahaya dalam kondisi ideal tanpa kaca. Yang keempat adanya bidang lubang cahaya efektif atau BLCI, itu titik ukur, di mana adalah bagian dari bidang lubang cahaya di mana dari titik ukur tersebut penghamat dapat melihat langit. Yang kelima adalah terang langit, di mana adalah sumber cahaya yang diambil sebagai dasar penentuan pas dengan keadaan langit ditetapkan merata. Next. Nah, selanjutnya ada titik ukur pada suatu bidang kerja, di mana terdapat 2 titik ukur pada suatu bidang kerja. Yang pertama yaitu TUU, yang dimana titik ukur utama. Titik ukur utama tepat di tengah antara 2 dinding yang mengapit, yaitu BLC, dengan jarak 1/3 dari BLC tersebut. Tinggi titik ukur yaitu 75 cm, tepat di bidang kerja. Dan 2 titik ukur samping yaitu TUS, yaitu titik ukur dengan posisi masing-masing berjarak 50 cm, yang dimana ada TUS 1 dan TUS 2. Yang jaraknya sama juga seperti yang pertama, 1/3 D, dengan tinggi titik ukur 75 cm. Next. Yang selanjutnya adalah pengukuran kuat penerangan pada pencahayaan alami siang hari PAS, di mana kriteria kondisi pengukuran kuat penerangan pada PAS yaitu pertama pengukuran di TTU dan TUS harus dilakukan pada waktu yang sama, dan kedua keadaan langit sebaiknya pada kondisi yang stabil agar dapat mengukur dengan penerangan yang pas. Ketiga, kondisi lubang cahaya diperhitungkan seolah-olah tidak ditutup kaca transparan. Next. Terdapat berbagai kriteria penerangan pas, di mana waktu pengukuran pada pukul 8 pagi sampai jam tentukan oleh kuat penerangan cahaya langit di bidang datar pada waktu yang sama. Semua perhitungan kuat penerangan sebagai persentase dari standar yaitu 10.000 lux. Yang ketiga adalah distribusi cahaya dalam ruangan akan berefek pada kenyamanan visual tersebut. Yang keempat, jumlah cahaya pada bidang kerja harus cukup agar kuat penerangannya yang diperoleh memenuhi persyaratan. Yang kelima, terdapatnya iluminasi yang cukup, jumlah cahaya cukup, sehingga baik penerangan langsung maupun tak langsung menghasilkan kontras yang cahaya yang tajam, tidak menghasilkan. Next. Nama saya Ketut Pujastha Laksana, NIM 202062121136. Yang kelima ada pengukuran metode tabel. Pada pencahayaan alami terdapat 3 komponen faktor penerangan yang menentukan hasil pengukuran kuat penerangan, yaitu faktor langit, faktor refleksi luar, dan faktor refleksi dalam. Pengukuran kuat penerangan pada pencahayaan alami dengan metode tabel adalah penerapan standar dengan menghitung kuat penerangan di TU dan TUS yang mengacu pada tabel nilai faktor langit. Next. Yang pertama ada tabel klasifikasi bangunan berdasarkan derajatnya. Yang kedua ada tabel langkah penerapan standar kuat penerangan. Next. Yang ketiga ada tabel nilai faktor langit untuk bangunan umum beserta catatannya. Next. Yang keempat, ada tabel nilai faktor langit untuk bangunan sekolah dan catatannya. Next. Yang kelima, ada tabel nilai faktor langit untuk bangunan rumah. Dan yang keenam, ada tabel kuat penerangan berdasarkan pekerjaan. Makin berat aktivitas visual, makin tinggi kebutuhan minimal kuat penerangan yang harus terukur di titik ukur pada bidang kerja. Mata melakukan kerja visual dengan konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan kuat penerangan lebih besar daripada kerja visual ringan dalam rentan waktu sama. Jika kuat penerangan kurang dari jumlah minimal yang dibutuhkan, otot dan saraf mata harus bekerja lebih keras, sehingga pengguna ruang merasa kurang nyaman secara visual dan cepat lelah. Next. Yang ketujuh ada tabel kuat penerangan yang diperlukan. Dan yang ke-8 ada tabel kebutuhan penerangan. Indeks kesilauan adalah besaran yang menunjukkan batas maksimal silau yang masih dapat diterima mata. Semakin berat aktivitas visual, makin rendah indeks kesilauannya. Next. Yang ke-9 ada tabel nilai indeks kesilauan maksimum untuk berbagai jenis tunggal visual dan interior. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Madewi Wisnu Saputra, NIM 121.
Materi ke-6 pengukuran E. Metode E yang dulunya bernama DPD yang merupakan singkatan dari Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan yang sekarang berubah menjadi Puslitbang PU. DPMB adalah instansi pemerintahan yang mengeluarkan metode pengukuran kuat penerangan melalui perbandingan jarak HD dan L yang diperoleh dari gambar proyeksi denah, dampak interior dan potongan disertai dengan penggunaan tabel nilai faktor langit dan perhitungan interpolasi. Langkah-langkah menjalankan metode yang pertama, gambar proyeksi denah, dampak interior dan potongan disertai dengan sistem proyeksi. Tentukan LCE, tentukan HBL, hitung perbandingan H terhadap L dan D terhadap L. Gunakan tabel nilai faktor langit, hitung perbesar kuat penerangan. Tentukan LCE yang pertama, gambar denah, dampak interior dan potongan ruang dalam sistem proyeksi. Yang kedua, gambar garis-garis yang menunjukkan batas-batas penerimaan cahaya oleh TUU pada denah ruang. Yang ketiga, tarik garis proyeksi dari arah denah ke arah tampak interior. Yang keempat, lakukan hal yang sama dari TUU pada potongan. Yang kelima, arsiplah dalam batas LCE dan beri garis sumbu yang diproyeksi dari TUU pada denah ke tampak interior. Pada metode ini, kuat penerangan hanya berdasarkan komponen faktor penerangan dengan cahaya langsung dari faktor langit. Faktor refleksi luar dan faktor refleksi dalam diabaikan. Langkah-langkah untuk memperoleh HL dan D dari LCE 1 pada TUU. Pertama, berilah abjad pada batas LCE dan garis sumbu pada TUU berurutan dari kiri bawah berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, semua pengukuran jarak L harus mengacu pada sumbu dari TUU. ABF adalah hasil ACDF dikurangi BCDE. Yang ketiga, semua pengukuran jarak L mengacu pada sumbu TUU. ABF adalah hasil ACDF dikurangi BCDE. Yang keempat, diperoleh LCE 1 dengan batas ABF sebagai hasil ACDF BCDE. Setelah memperoleh LCF dan dimensi jarak dari HLD, langkah selanjutnya adalah menghitung perbandingan besar faktor langit menggunakan tabel nilai faktor langit yang dinyatakan dalam persen. Berikutlah tabelnya. Perkenalkan, nama saya Debagus Sekundar Masuta, NIM 114. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya pengukuran E, metode Ecotech. Metode Ecotech merupakan metode yang menggunakan software Ecotech yang dimana software tersebut membantu untuk pengukuran kuat penerangan pada suatu ruangan. Ecotech berhasil memadukan cara kerja arsitek yang lebih intuitif melalui fasilitas 3D yang dengan sejumlah konten perhitungan fisika bangunan yang secara otomatis akan dikalkulasi oleh software tersebut. Ecotech yang saat ini sudah dibeli oleh Autodesk. Output dari hasil kalkulasi ditampilkan secara grafis sehingga akan mudah dipahami. Dukungan software Ecotech ini diharapkan dalam mempermudah para arsitek dalam merancang bangunan bioklimatik secara efektif, sehingga kedepannya pendekatan bioklimatik menjadi sebuah pendekatan wajib bagi para arsitek. Next. Ecotech mempunyai beberapa metode untuk mengakomodasi kondisi yang berbeda. Yang pertama itu ada pencahayaan alami. Untuk analisa Ecotech menggunakan metode yang dipakai mulai dari yang sederhana, yakni Fritz Daylight Factor dan Sky Point Overlay, hingga yang cukup kompleks yaitu BRE Split Flux Method. Yang kedua itu pencahayaan buatan, metode point by point. Tujuannya untuk pandu awal proses desain. Langkah-langkah metode Ecotech. Yang pertama itu memasukkan input letak geografis dan data iklim di mana suatu proyek akan didesain. Gambar di bawah ini adalah dari kalkulasi radiasi menggunakan ISP. Yang kedua itu ada membuat 3D model. Terdapat dua jenis model, yaitu yang diimport dari 3D lain semisal 3D Max atau Revit arsitektur. Model yang kedua adalah model yang dibuat khusus dalam Ecotech. Next. Next. Yang ketiga itu ada properti material. Pengaruh elemen iklim ke dalam bangunan salah satunya tergantung pada material bangunan yang digunakan. Bila properti suatu material cukup bagus, maka akan mampu mereduksi beban panas ataupun mampu mengoptimalkan cahaya alami. Gambar di bawah ini ada tampilan fitur properti material. Yang keempat itu ada karakteristik ruang. Karakteristik ruang yang dimaksud dalam Ecotech adalah kondisi ruangan yang berkaitan dengan kenyamanan termal dan pencahayaan. Hal ini dipengaruhi oleh awan, kelembaban, kecepatan udara, tingkat pencahayaan, hunian, aktivitas, penguatan internal, laju infiltrasi, aktif sistem, dan operasional. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Putra Saloka, NIM 135. Satuan pengukuran cahaya. Pengukuran cahaya atau photometric quantity merupakan pengukuran terhadap parameter cahaya yang nantinya akan berdampak pada perolehan kenyamanan visual. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Next. Satuan pengukur cahaya dapat dilihat pada tabel. Next.
Jumlah cahaya. Jumlah cahaya atau Ki adalah energi cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Dapat berupa cahaya alami maupun cahaya buatan. Next. Arus cahaya. Arus cahaya atau theta adalah jumlah cahaya persatuan waktu. Seperti arus cahaya yang memancar dari sumber cahaya ke segala arah menuju ke setiap bagian ruang sehingga seluruh ruangan mendapat cahaya. Next. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya atau I adalah arus cahaya yang dipancarkan per satuan sudut ruang atau satu sudut tertentu. Next. Kuat penerangan. Kuat penerangan atau E merupakan arus cahaya yang diterima bidang permukaan seluas area atau S sehingga menjadi terang. Menyangkut kecemerlangan cahaya yakni sensasi yang dirasakan pengamat akibat adanya luminasi dan bersifat subjektif sehingga tidak dapat diukur. Next. Luminansi atau B adalah intensitas cahaya yang dipancarkan, dipantulkan, atau diteruskan oleh bidang permukaan seluas area. Next. Selanjutnya, ada penentu kenyamanan visual. Kenyamanan visual merupakan keadaan di mana manusia memiliki kepuasan terhadap penglihatan di sekitarnya. Pencahayaan yang dapat menghasilkan kenyamanan visual diperlukan standar khusus yaitu kuat penerangan. Kuat penerangan yaitu besar penerangan harus memenuhi syarat minimal sesuai standar. Makin berat kerja visual, kuat penerangan minimal makin tinggi. Jika pencahayaan alami belum memenuhi syarat, maka diperlukan pencahayaan buatan. Luminansi. Luminansi yaitu tidak terjadi kontras cahaya terhadap objek yang berlebih agar indeks kesilauan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan kerja visual. Dan gunakan antisipasi silau pencahayaan buatan dengan rumah lampu atau armatur. Next. Kualitas warna. Warna yang dihasilkan sumber cahaya atau color temperature dengan warna yang terlihat objek atau color rendering harus sesuai terkait dengan suasana psikologis dan aktivitas atau fungsi ruang. Kontras pada pencahayaan buatan terlihat pada perbedaan terang dan gelap yang signifikan dari intensitas cahaya pada ruang dan perbedaan kecerahan warna objek. Tidak seperti cahaya matahari, sinar buatan memiliki spektrum cahaya putih yang terbatas sehingga menghasilkan efek yang berbeda. Warna cahaya putih dibedakan berdasarkan color temperature. Dalam satuan Kelvin, masing-masing warna menghasilkan suasana tertentu. Next. Yang pertama ada warm white. Memiliki warna putih hangat, putih kekuningan, ataupun putih kemerahan. Dan memiliki efek suasana hangat dan non-formal, cocok diterapkan pada fungsi hunian dan komersil. Yang kedua ada cool white. Warna cool white ini putih netral. Efek suasana yang diberikan cocok diterapkan pada fungsi bangunan yang tidak memiliki kebutuhan khusus seperti industri. Yang ketiga ada cool daylight, putih sejuk ataupun putih kebiruan. Efek suasana dingin dan formal, cocok digunakan pada fungsi bangunan pendidikan dan kantor. Makin rendah atau makin tinggi color temperature, maka warna objek akan semakin tidak netral. Next. Cahaya putih kekuningan menghasilkan suasana hangat dan menimbulkan kesan estetika, sedangkan cahaya putih kebiruan menghasilkan suasana dingin yang biasa digunakan di perkantoran ataupun rumah sakit yang memerlukan aktivitas visual yang tinggi. Sumber cahaya buatan memberikan efek color rendering atau RA, makin tinggi RA maka warna objek semakin mendekati aslinya. Next. Baik, saya Aldian Teja, NIM 186212129. Di sini saya akan mempresentasikan subbab 10 yaitu standar pencahayaan buatan. Di sini ada beberapa istilah dalam standar pencahayaan buatan yaitu armatur, balas, koefisien penggunaan, koefisien depresiasi, dan depresiasi warna. Yang pertama itu armatur yaitu rumah lampu yang digunakan untuk mengendalikan dan mendistribusikan cahaya yang dipancarkan oleh lampu yang dipasang. Lalu ada balas, alat yang dipasang pada lampu untuk membatasi arus listrik dan pengoperasian lampu tersebut. Lalu ada koefisien penggunaan adalah perbandingan antara flux luminus yang sampai di bidang kerja terhadap flux luminus dipancarkan oleh semua lampu. Lalu ada koefisien depresiasi, perbandingan antara tingkat pencahayaan setelah jangka waktu tertentu dari instalasi pencahayaan digunakan terhadap tingkat pencahayaan pada waktu instalasi baru. Lalu ada radiasi warna, yaitu efek psikofisik lampu terhadap warna objek yang diterangi. Dinyatakan dalam suatu angka indeks yang diperoleh berdasarkan perbandingan dengan efek warna sumber cahaya. Next. Di sini subbab 11 ada studi kasus di mana akan saya jelaskan pencahayaan alami SMA Negeri 9 Makassar. Adapun latar belakangnya, pencahayaan merupakan salah satu faktor penting dan sangat dibutuhkan oleh pengguna ruang dalam suatu bangunan. Dalam penyusunan studi kasus yang dilakukan penulis itu di latar belakangnya oleh sebuah ruang untuk belajar mengajar pada SMA 9 Makassar ini mampu memberi suasana yang nyaman dalam kegiatan belajar mengajar pada dasarnya. Adapun acuan dasar yang digunakan penulis agar sebuah ruang kelas itu dapat dikatakan memiliki pencahayaan alami adalah mengarah kepada standar nasional Indonesia yang dibutuhkan 250 lux untuk sebuah ruang kelas. Next. Di sini bisa dilihat ada proses penelitian. Yang pertama menentukan ruang kelas yang akan digunakan. Di sini terlihat pada gambar di kiri terlihat layout plan SMA Negeri 9 Makassar. Yang digunakan perbandingan adalah bangunan 1 dan bangunan 2. Ibaratkan bangunan 1 adalah
utara selatan yang digunakan ruang kelas 9, lalu bangunan 2 itu kelas 12 IPS 2 yang menghadap timur dan barat. Lalu di sebelahnya itu ada di sebelah kanan ada gambar menentukan titik pengukuran pada setiap ruang kelas yang akan digunakan. Adapun perhitungan yang perlu diperhatikan seperti waktu pengukuran yang dilakukan pada pukul 9 pagi, 12 siang, dan 15 sore. Lalu ada orientasi bangunan, warna dan tekstur, dan faktor penghalang, lalu ada tidaknya pengguna ruang yang perlu diperhatikan. Next. Lalu dari hasil pengukuran yang dilakukan pada pukul 9 pagi, 12 siang, dan 15 sore di setiap ruang kelas yang digunakan adalah yang tadi saya jelaskan adalah bangunan 1 dan bangunan 2. Didapatkan data dengan nilai rata-rata yaitu pada pukul pagi bangunan 1 134 dan bangunan 2 61,7. Pada siang hari pukul 12 bangunan 1 66,3, bangunan 2 44,3. Lalu pada sore hari jam 15 bangunan 1 88,8, bangunan 2 30,1. Next. Bisa dilihat pada tabel hasil pengukurannya, penempatan dosimeter dan hasil pengukurannya. Bisa dilihat keseluruhan pada tabel. Lebih lengkapnya disimak. Next. Berikut adalah sumber yang kami dapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.